Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Hai. Hai minasan, wa genki desu ka? Hari ini bertemu dengan Sensei lagi di Nihongo no Jugyo desu. Pelajaran bahasa Jepang lagi. Jangan bosan-bosan belajar bahasa Jepang karena kalian sudah kelas 11 sudah membahas semua huruf-huruf hiragana. Jadi kalian gak boleh gini, aduh Sensei ini bacanya apa? Saya gak tahu, padahal itu sudah dihafalkan, sudah seharusnya dihafalkan, sudah harusnya katam dan harus bisa membaca tulisan Jepang. Atau nanti sensei kasih dokai atau bacaan seperti dulu, bacaan dalam bahasa Jepang. Misalkan ada bacaan Ohayo gozaimasu, kino no wa watashi wa Surabaya ikimasu, ryoshin to ani to ane to ikimasu, asoko de watashi wa tanoshii siawase desu. Jadi misalkan ada bacaan seperti itu, sensei tulis dalam huruf hiragana, kalian harus bisa membacanya, harus bisa membaca tanpa melihat ini huruf apa. Jadi bukan melihat satu-satu. Jadi sensei minta ke kalian, silahkan setiap hari Senin setelah mendengar atau melihat video sensei, setelah belajar ini kalian berlatih menulis dan menghafalkan huruf hiragana dari A sampai terakhir, WON. Terus ada huruf bunyi yong, ada gyagyu gyo, kyakyu kyo, pyapyu pyo, shashusho, cacuco, jajujo, ada apa lagi kemarin? Ya, itu harus dihafalkan. Kalau mau berlatih, kalian menulis di buku streaming, di buku kotak-kotak. Misalkan satu baris, satu kertas itu untuk huruf A, terus dibalik huruf I. Jadi sensei minta kalian seperti itu. Nanti di akhir semester ganjil, insya Allah sensei akan koreksi. Sensei akan cek apakah kalian benar-benar menulis huruf-huruf itu di buku streaming yang sensei minta, biar kalian hafal dan bisa membacanya. Jangan lupa nih, semuanya anak kelas 11, jangan lupa untuk setiap hari Senin ditulis huruf hiragana nya, berlatih. Misalkan satu kotak di kolom pertama itu huruf A, terus di kotak kolom kedua itu huruf I, U, dan seterusnya, dihafalkan terus nih. Hai. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang dipelajari hari ini nanti bermanfaat. Hai, nori o shite kudasai, douzo. Hai, owarimashita. Ja, minasan, kemarin sudah belajar bunyi yong, gyagyugyo, byabyubyo, pyapyupyo, jajujo. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang nandesho. Kemarin sudah belajar tentang doko ni arimasu ka. Terus ada apa lagi? Gomi bako wa doko ni arimasu ka. Nah, sekarang chotto matte kudasai. Jadi sekarang kita materi hari ini tuh bertanya tentang, misalkan sensei lagi sama Bu Endah. Misalkan sensei tanya ke kalian, Bu Endah ada di mana? Jadi materi hari ini Doni-san wa doko ni imasu ka. Kemarin doko ni arimasu ka, sekarang doko ni imasu ka. Sensei apa sih bedanya imasu ka dan arimasu ka? Kemarin untuk benda-benda di sekolah, misalkan buku, pensil dan sebagainya, itu pakai arimasu karena benda mati. Kalau bertanya tentang di mana untuk orang, untuk sensei, untuk manusia, itu pakai imasu, pakai imas. Itu untuk benda hidup. Arimas untuk benda mati, seperti kosakata kemarin ada kamus, buku. Nah, sedangkan imas untuk yang hidup, untuk orang-orang yang hidup, untuk manusia, untuk hewan. Misalkan, kucingku ada di mana? Hai, watashi no neko wa doko ni imasu ka? Seperti itu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Doni-san. Wah, Doni-san.
Jadi materinya adalah doni sang wa doko ni imasu ka. Ingat, doni sang wa doni, kalau mengartikan doni sang wa doni doko ni artinya di mana, doko ni di mana, arimasu itu imasu ka. Doni dari wa ke kiri, kemarin sudah sensei jelaskan ya, kalau mengartikan bahasa Jepang dari wa, partikel wa ke kiri, dari belakang. Jadi doni ada di mana, doni ada di manakah? Hai, hari ini sensei akan jelaskan, silahkan disimak videonya dengan baik agar kalian bisa memahaminya. Hai, mite mimashou. Hai minasang, mite mimashou. Ini ada doni-san wa doko ni imasu ka. Ingat, doni-san wa doko ni imasu ka. Mengartikannya dari wa ke kiri, ke sini. Doni-san artinya ya tetap doni. Wa itu partikel, kemarin sudah sensei jelaskan, partikel untuk penegasan. Nih, untuk subjeknya. Doko ni itu di mana. Imas ada. Jadi kalau diartikan doni ada di manakah. Doni ada di mana. Jadi ini untuk mengetahui keberadaan seseorang ada di mana, untuk bertanya. Nih, di sini ada posisi. Di sini ada doni, ada ade. Terus di sini ada doni dan ade sama. Di sini ada keterangan usiro. Usiro itu artinya belakang. Mae artinya depan. Mae. Terus di sini ada tonari. Tonari itu di samping. Samping, bukan di samping. Jadi ini ada keterangan posisinya, ada usiro, mae to, tonari. Ini ada doni dan ade. Misalkan sensei bertanya, doni sang wa doko ni imasu ka? Di sini ada keterangan yang ini ya. Doni ada di mana? Ini sensei nggak tahu. Kira-kira masih perkenalan. Misalkan masih perkenalan. Doni itu ada di mana? Yang mana doni? Doni ada di mana? Doni sang wa doko ni imasu ka? Terus ada yang jawab di depan. Kalau di depan berarti pakai mae. Gimana caranya? Jadi doni itu ada di depannya ade. Doni sang wa ade sang ni. Ade sang no mae ni imasu. Jadi sekarang kita belum masuk ke pola kalimat. Kita hari ini masih penjelasan tentang posisi dulu. Kalian harus tahu apa sih tonari, mae, dan ushiro. Misalkan dulu kita sudah pernah kantin ada di mana, kelas ada di mana, perpustakaan ada di mana. Nah, itu boleh pakai ini. Ada ushiro, ada mae, dan tonari. Kira-kira kalian masih ingat yang materi doko ni arimasu ka? Kemarin doko ni arimasu ka, sekarang doko ni imasu ka. Sensei tadi sudah menjelaskan perbedaan dari doko ni arimasu ka to doko ni imasu ka. Jadi kalau doko ni imasu ka itu untuk benda hidup, untuk orang yang hidup, manusia, untuk hewan. Sedangkan yang arimasu ka itu untuk benda mati. Misalkan ada buku, pensil, penghapus, kamus, tas, dan lain-lain. Jadi sekarang materi hari ini yaitu tentang kosakata posisi dalam bahasa Jepang itu. Itu, gomenasai ini. Hai. Posisi ada itu ushiro, ada mae, dan tonari. Silahkan dihafalkan dulu, atau kalian tulis dulu, atau boleh digambar ini kosakata ini sama judulnya. Silahkan diartikan. Ushiro itu artinya belakang, mae depan, tonari samping. Ushiro, mae, dan tonari silahkan kalian tulis dengan huruf hiragana. Judulnya kalian tulis huruf hiragana kecuali doni. Doni ini ditulis biasa. Doni, sangnya silahkan kalian tulis dengan bahasa Jepang, tulisan hiragana ini ya. Sang wa doko ni imasu ka, silahkan ditulis dalam
huruf hiragana, kemudian ini digambar sebisa mungkin ya. Ditulisi ada ushiro, mae, tonari. Jadi ushiro ditulis huruf hiragananya, mae silakan tulis huruf hiragananya mae. Kemudian di sampingnya ada arti. Terus tonari, samping. Jadi silakan dihafalkan dan kemudian tulis materi hari ini. Judulnya ditulis dulu, kemudian di bawahnya dikasih huruf hiragana, kecuali yang nama ya. Nama jangan ditulis pakai huruf hiragana. Ini karena nama orang Indonesia, kecuali kalau nama orang Jepang. Jadi Doni tetap ditulis Doni seperti ini, baru di Sangwa Dokon Imaska silakan tulis huruf hiragananya, bawahnya artinya. Kemudian ini digambar, ini boleh juga. Nah ini ushiro dikasih keterangan ushiro, mae, tonari dikasih huruf hiragana. Ushiro itu gimana kanjinya? Hiragananya. Terus diartikan. Mae itu gimana huruf hiragananya, terus diartikan. Kemudian tonari, hiragananya gimana, kemudian diartikan. Hai, silakan dikerjakan minasang. Jangan lupa dikasih nama atas ya, di atas dikasih nama, kelas, kemudian hari dan tanggal dan jam mengerjakan. Jangan lupa ada nama ya. Setiap kali mengerjakan tugas dari sensei jangan lupa kasih nama, kelas, tanggal dan hari, kemudian jam mengerjakannya. Wakarimasu ka? It's been 12 days, I think I'm thinking straight.